kayak gitu. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu juga saya juga ikut diskusi di salah satu LBH di Indonesia tentang kasus ini juga gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang pelarungan anak buah kapal kemarin, itu sebenarnya itu kita akan ngomongin banyak hal. Jadi luas banget yang kita bicarakan. Jadi dari perspektif hukum perdata ada, pidana ada, administrasi bahkan internasional pun ada gitu. Jadi sangat luas sekali. Kebetulan ini kan pembicaranya ada 3, ada Mas Kojiwa juga yang kebetulan background-nya itu tentang ketenaga kerjaan, dan ada Mbak Fadila juga yang hukum internasional, mungkin nanti akan lebih membahas lebih dalam lagi terkait hukum ketenaga kerjaan dan hukum internasionalnya. Ini saya sedikit mengantarkan saja, kayak gitu ya. Ini sedikit di PPT ini, sedikit saya gambarkan, mungkin nggak terlalu jelas ya, nanti mohon maaf ini tadi yang belakangan. Oke, sebenarnya kalau kita kemarin lihat kasus yang kemarin kan sebenarnya yang meninggal itu 3 yang dilarung ke laut, lalu kemudian 1 yang sudah sampai Busan baru meninggal karena kondisi yang sudah sakit. Kalau nggak salah itu sakitnya pneumonia kalau nggak salah itu. Dan kalau kita lihat di berita-berita juga ternyata kemudian berdasarkan info dan wawancara terhadap ABK yang lain yang selamat, 14 ABK yang lain, ternyata mereka diperlakukan sangat tidak manusiawi. Artinya melanggar hak asasi manusia kayak gitu. Itu kalau nggak salah, satunya adalah mereka dipekerjakan itu lebih dari 18 jam. Padahal kalau kita mengacu di dalam beberapa konvensi internasional itu sangat tidak diperbolehkan karena maksimal waktu minimal waktu istirahat untuk ABK itu sebenarnya 10 jam. Itu minimal ya. Artinya dia bisa mendapatkan hak lebih dari itu kayak gitu. Oke, ini sedikit gambaran. Sebenarnya saya cari data itu agak susah karena memang sepertinya sama baik itu dari KKP atau Kemenlu atau Kemenaker itu belum ada update yang signifikan terkait dengan data-data tentang ABK yang ada di luar negeri atau di kapal asing kayak gitu. Jadi ini adalah data yang saya dapatkan kurang lebih tahun 2015. Ini sudah terupdate sekali ya kayak gitu. Jadi kalau ngomongin tentang kasus-kasus ABK seperti ini, sebenarnya sebelum-sebelumnya itu sudah banyak terjadi kayak gitu. Bahkan terakhir itu pada tahun 2016 itu ada 7 ABK yang ada di kapal Taiwan yang kebetulan menyandar di negara Inggris dan di London, itu sempat melarikan diri dan kemudian akhirnya ditolong oleh pihak negara Inggris dan kemudian dilaporkan di Kedubes Inggris kayak gitu. Itu juga kasus perbudakan dan juga eksploitasi di kapal kayak gitu. Nah, ini data yang pertama adalah ini kata Bu. Saya potong sebentar Kak. Oh ya? Tampak PPT-nya ini nggak kelihatan. Oke. Sebentar. Ini kayaknya memang agak ini. Untuk PPT yang pertama ini saya paparkan aja ya. Iya Kak, boleh. Oke. Jadi yang pertama itu kalau kata Bu Susi, ini kata dari pidatonya Bu Susi itu bahwa Indonesia itu adalah negara penyumbang nomor 3 pekerja maritim yang ada di dunia. Jadi buruh ABK yang ada ikan asing itu sebenarnya tertinggi nomor 3 di dunia kayak gitu. Lalu kemudian pada tahun 2015 itu berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri itu sekitar 21 yang disinyalir itu adalah eksploitasi dan yang dari data sudut pandang. Jadi kalau kita ngomongin tentang kasus kemarin, kasus pelarungan ABK di kapal asing, sebenarnya hanya 1 kasus aja gitu.
kalau kita menarik kacamata lebih ke belakang lagi itu sebenarnya kita bisa mengambil dari 4 sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang pemerintah. Itu ada banyak sekali permasalahan mengenai tenaga kerja yang terkait dengan anak buah kapal di kapal asing kayak gitu. Yang kemudian itu berkaitan dengan perusahaan penempatan dan rekrutmen ABK. Ini atau bisa dikatakan sebagai agensi, perusahaan agensi yang merekrut mereka kayak gitu. Lalu yang kemudian adalah perusahaan penangkapan penangkapan ikan. Jadi ini perusahaan ini bisa jadi dia adalah pemilik kapal atau bisa jadi juga bukan pemilik kapal atau kapal itu dimiliki hanya sebatas pada penguasaan saja atau sewa kayak gitu. Kemudian yang keempat dari perspektif anak buah kapal. Saya lanjutkan ya. Ini ada beberapa permasalahan sebenarnya dari segi pemerintah dulu ya. Ini kita sedikit dari pemerintahan. Sebenarnya kita itu sudah punya banyak sekali list undang-undangan yang mengatur tentang ABK, terus kemudian tentang tenaga kerja yang ada di laut dan maritim kayak gitu. Tapi kemudian kementerian yang terkait itu ada KP. KP itu terkait dengan sektor kelautannya sendiri, lalu kemudian ada Kemenlu. Kenapa Kemenlu? Karena Kemenlu karena ABK ini bekerja di luar Indonesia. Juga ikut andil, lalu kemudian ada Kemenaker. Kemenaker ini yang menang BP2MI. BP2MI itu kalau dulu namanya BNP 2TKI ya. Jadi yang menangi tenaga kerja Indonesia yang ada di luar itu BP 2TKI. Nah, sekarang sudah dirubah jadi BP2MI kayak gitu. Lalu kemudian ada pekerjaannya di atas kapal, jadi melibatkan kementerian itu masih sifatnya sektoral gitu. Sebenarnya gitu. Lalu kemudian yang kedua perlu adanya sinkronisasi kewenangan perlindungan ABK gitu. Jadi tadi kan ada beberapa stakeholder dari pemerintahan yang berkaitan langsung terkait kasus ini. Jadi perlu adanya sinkronisasi kayak gitu. Yang ketiga itu perlu adanya pengawasan. Jadi pengawasan ini tuh pengawasan dari hulu sampai hilir. Maksudnya apa? Kemudian perlu adanya pengawasan dari mulai rekrutmen sampai dengan pemberangkatan ABK sampai dengan pemberian hak-hak oleh ABK sampai dengan pemulangan. Gitu. Dan yang keempat terkait dengan sinkronisasi data. Sinkronisasi data kelemahannya Indonesia ya. Jadi Indonesia itu sangat lemah sekali, miskin akan data sebenarnya. Kenapa kemudian butuh data? Karena data ini yang menjadi dasar kita kemudian untuk mengawasi ABK-ABK yang ada di kapal asing kayak gitu. Nah, ini sebenarnya ini sedikit saya paparkan. Ada banyak list, sebenarnya masih banyak lagi kerangka hukum nasional yang menaungi mengenai perlindungan ABK itu ada banyak. Kalau terkait dengan ketenaga kerjaannya itu ada di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Lalu kemudian yang terbaru, baru tahun 2017 itu ada Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Itu memperbarui Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 kalau nggak salah. Lalu kemudian spesifik lagi itu ada Undang-Undang Pemberantasan TPPO. Itu ketika nanti ada indikasi ada perdagangan orang gitu. Dan bisa dibaca sendiri ya list-list dasar hukum yang ada kayak gitu. Ini mungkin bisa jadi ada yang terupdate juga, tapi terakhir saya cari masih belum menemukan sih update dari list peraturan ini. Gitu. Lalu kemudian di internasional lah, ini internasional Indonesia itu ini yang menjadi kelemahan kita juga ya. Dari sekian list kerangka internasional mengenai perlindungan anak buah kapal yang ada di kapal asing, itu Indonesia kalau nggak salah hanya meratifikasi tiga konvensi. Kalau nggak salah itu Marpol, lalu kemudian SOLAS dan
STCW kalau nggak salah, ada 3, sama MLC. Itu 3 yang baru diratifikasi oleh Indonesia. Kemarin sempat diskusi dengan salah satu direktorat di Kemenaker, itu tuh beliau bilang, kenapa kemudian Indonesia belum beratifikasi beberapa instrumen hukum internasional, karena memang Indonesia belum siap untuk itu, kayak gitu. Dirasa belum siap, padahal itu sangat dibutuhkan sekali untuk perlindungan ABK kita, kayak gitu. Khususnya, ini ada beberapa ini, yang paling penting itu di nomor 2 ini, Convention ILO nomor 98, yang nomor 5, Convention ILO nomor 188 lah. Di dalam konvensi ILO nomor 188 ini, itu ada banyak kerangka terkait bagaimana kemudian perusahaan itu memberikan perlindungan kepada ABK melalui perjanjian kerjanya, kayak gitu. Ada di dalam konvensi ini juga diatur mengenai jam kerja, kemudian perlindungan medis dan lain sebagainya, kayak gitu. Tapi nanti mungkin lebih dalam akan dibahas oleh Mbak Fadila ya. Ini saya hanya ngasih gambaran aja gitu kepada teman-teman. Oke, ini yang paling penting sekali. Jadi karena ABK kita itu bekerja di luar Indonesia dan bekerja di kapal asing, itu otomatis kita akan ngomongin tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 itu tentang perlindungan pekerja migrasi Indonesia, kayak gitu. Nah, secara khusus pelaut awak kapal itu menjadi salah satu bagian dari ruang lingkup undang-undang ini, khususnya di dalam pasal 4 dan pasal 64. Jadi di dalam pasal 64 ini memberikan amanat langsung kepada pemerintah untuk membuat peraturan teknis yang berbentuk PP terkait dengan perlindungan dan penempatan awak kapal, baik itu awak kapal niaga maupun awak kapal tangkap ikan, kayak itu. Tapi sampai tahun 2020 ini PP itu belum jadi dan belum disahkan, kayak gitu. Kabar terakhir itu PP itu masih digodok, masih dilakukan harmonisasi di Kemenkumham kalau nggak salah, kayak gitu. Padahal di dalam amanat undang-undang ini paling lama dibentuknya PP itu 2 tahun, kayak gitu. Jadi otomatis pemerintah lalai mungkin ya, gitu. Lalu kemudian dari terkait peraturannya sendiri, ini yang penting juga, Indonesia itu ternyata belum meratifikasi beberapa instrumen hukum internasional yang tadi sempat saya paparkan, khususnya tentang Convention for Work in Fishing Convention. Jadi yang konvensi ILO nomor 188 itu sampai sekarang belum diratifikasi oleh Indonesia, kayak gitu. Padahal semua perlindungan mengenai ABK itu banyak diatur di situ. Meskipun kemudian beberapa aturan di sektoral yang ada di kementerian, aturan itu sumbernya juga dari situ gitu. Tapi kan penting karena kemudian kenapa kemudian penting untuk meratifikasinya, karena ABK kita adalah bekerja di kapal asing, kayak gitu. Oh ya, ini hanya untuk selanjutnya aja ya. Oke, yang kedua tadi adalah terkait dengan perusahaan rekrutmen dan penempatan ABK. Jadi ini agensinya, perusahaan agensi yang ada di Indonesia yang menyalurkan ABK-ABK di kapal asing. Nah, sebenarnya ini sampai sehari ini itu masing-masing kementerian itu masih ngeyel dengan dengan alasannya masing-masing, kayak gitu. Nah, ini tuh beberapa persyaratan izin yang harus bisa dikatakan bilang selama kemudian perusahaan itu sudah punya SIUPAK, otomatis aman. Padahal itu dari beberapa kementerian yang lain itu juga ada beberapa instrumen yang harus dipenuhi.
Kalau di Kemenaker itu ada SIP TKI. Ya, kalau sekarang itu namanya SIP 3MI. Kayak gitu. Jadi SIP 3MI itu surat izin pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia. Lalu kemudian di BP2MI, BP2MI ini kalau dulu namanya BP2 apa? TKI ya, BPNP TKI ya. Itu tuh jadi BP2MI ini adalah sebagai koordinator atau fasilitator terkait dengan penempatan ABK. Lalu kemudian KKP. KKP itu nanti dia akan menerbitkan izin mengenai kompetensi awak kapal sendiri gitu. Dan lalu kemudian oh udah ya BP2MI ya. Oh iya, ini maaf saya salah. Ada yang terakhir ini maksudnya itu adalah Kemenlu. Kemenlu itu yang punya kewenangan untuk memberikan endorsement dan LOA. Jadi semua kemudian awak kapal yang akan melakukan ABK di kapal laut itu sebenarnya luar negeri itu bilang gini, kalau nggak salah di salah satu stasiun televisi itu bilang kalau selama ada perjanjian itu ada perjanjiannya lalu kemudian ada izin dari orang tua pelarungan itu ya dibenarkan aja gitu. Memang iya karena memang di konvensi juga dibenarkan tapi dengan syarat-syarat tertentu ya gitu. Tapi kemudian nggak cukup kemudian kita hanya melihat di situ karena bisa jadi ABK kemarin itu ada indikasi dia juga korban dari perdagangan orang dan juga bisa jadi sampai eksploitasi dan perbudakan. Nah, ini kalau kita mau menganalisis nih, kira-kira kasus yang di kapal Longsing kemarin, Longsing 629, ada 18 kalau nggak salah ya, 18 atau 19 ABK yang ada di sana. Itu kira-kira kalau kita analisis melalui cara ini, kira-kira bisa nggak dikatakan sebagai perdagangan orang kayak gitu. Ini saya mencoba menganalisis atau mengkategorikan ini dari Undang-Undang nomor Undang-Undang TPPO ya, dari Undang-Undang TPPO. Jadi yang pertama, kita bisa lihat dari perekrutannya. Apakah kemudian perekrutan ABK itu sudah sesuai dengan legalitas yang ada? Apakah kemudian perekrutan itu sudah ada perjanjian yang ada gitu. Soalnya ini pernah terjadi bahwa pernah ABK yang sudah mau berangkat diberangkatkan ke ditempatkan di kapal asing itu baru dikasih surat perjanjian kerja itu 15 menit sebelum dia masuk kapal kayak gitu. Dan itu pun kita nggak tahu apakah kemudian ABK itu mengerti atau memahami isi perjanjian itulah. Itu tuh patut juga dicurigai gitu di dalam prosesnya sendiri apakah benar atau tidak kayak gitu. Ini tuh juga mengacu di dalam konvensi ILO nomor 188 itu juga diatur. Sebenarnya perjanjian apa aja sih gitu. Isi perjanjian yang benar itu yang seperti apa kayak gitu dan apa kemudian ABK memahami isi perjanjian itu juga jadi syarat perekrutan ABK gitu. Lalu kemudian dari caranya sendiri lah. Ini dari caranya. Apakah benar kemudian ABK itu ketika bergabung dengan awak-awak kapal asing itu mereka secara sadar. Mungkin kalau dari segi kasat mata mungkin sadar ya, tapi kemudian ternyata dari segi prakteknya ini banyak ABK yang bekerja di kapal asing itu juga dimintai bayaran. Jadi dia bisa bekerja kalau dia mau setor beberapa perusahaan rekrutmen dan penempatan atau agensi kayak itu. Lalu kemudian tujuannya ini kalau bisa kita lihat ketika mereka bekerja. Jadi kemarin mereka kan bekerja itu lebih dari 18 jam kayak gitu atau tidak mendapatkan istirahat minimal 10 jam itu juga bisa dikatakan sebagai eksploitasi atau kemudian perbudakan. Jadi bisa jadi sangat besar kemungkinannya ABK kemarin itu masuk dalam perdagangan orang. Oke, ini udah terakhir ya.
Jadi ini harapannya itu dari pemerintah mungkin ya, dari pemerintah dan beberapa stakeholder, kalau bisa nih adanya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan ya. Jadi selama ini seperti yang saya jelaskan di depan tadi, selama ini sudah ada sebenarnya banyak peraturan teknis di beberapa kementerian, namun kemudian mereka belum ada sinkronisasi kayak gitu. Jadi ada tuh tinggi. Yang kedua mengenai perizinan atau perekrutan dan penempatan ABK. Lah ini tuh lebih ke perusahaan ya, agensinya kayak gitu. Jadi selama ini kan izin-izin tadi itu ada di bawah 4 sampai 5 kementerian kayak gitu. Dan ini saya berpikirnya kenapa kemudian tidak dibuat seperti kayak kita perizinan satu atap atau satu validasi gitu. Itu lebih penting karena lebih memudahkan dalam pengawasannya gitu. Lalu yang ketiga memperkuat mekanisme kontrol terhadap manning agency. Itu ini kontrol terhadap perusahaan-perusahaan yang merekrut anak buah kapal ya, kayak gitu. Apakah kemudian semua izin dan legalitasnya itu terpenuhi sampai dengan pemulangan itu hak-hak mereka sudah terpenuhi. Lalu yang keempat, perlu adanya kerjasama dalam penegakan hukum dan pelanggaran dalam awak kapal. Nah, ini maksudnya mungkin butuh kerjasama karena ini kan melibatkan kapal asing. Jadi yurisdiksi yang berlaku pun tidak bisa pakai jurisdiksinya negara Indonesia kayak gitu. Jadi perlu adanya kerjasama dengan negara-negara lain. Lalu yang terakhir adalah pemutakhiran dan sinkronisasi database APK. Kenapa kemudian butuh pemutakhiran dan sinkronisasi database? Karena ini terkait dengan pengawasan sih. Kalau kita nggak punya data, bagaimana kemudian kita bisa mengawasi kayak gitu. Ini sih sedikit yang bisa saya bagi kepada teman-teman. Mungkin nanti kita akan banyak diskusi saja gitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak, saya punya pertanyaan sedikit nih. Kan katanya sudah ada agreement, sudah ada katanya Kak agreement antara Indonesia dan Cina. Nah seharusnya ketika sudah ada agreement ini, harusnya kasus-kasus seperti ini sudah harusnya bisa diberantas. Tapi kenapa kasus ini malah bertambah marak Kak? Apa sebenarnya yang menjadi kendala? Kenapa kasus-kasus seperti ini selalu saja terjadi? Terima kasih Kak. Oke, sebenarnya agreement maksudnya itu konvensinya ya. Konvensinya. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya Indonesia itu hanya meratifikasi 3 konvensi sebenarnya. Jadi yang terpenting, salah satu karena ini kita hubungannya dengan ABK kapal ikan, jadi salah satu, mungkin ini nanti akan dijelaskan ke Mas, ini apa ya, diperdalam juga ya sama pemateri yang selanjutnya. Itu yang tadi konvensi ILO 188. Itu eh, itu di dalam konvensi itu mengatur banyak hal. Yang pertama tentang minimal usia pekerja ABK, itu ada di situ. Lalu kemudian perlindungan dan keselamatan kerjanya juga ada di situ. Bahkan sampai perjanjian kerja itu juga diatur di sana. Sedangkan kita sekarang itu belum meratifikasinya. Jadi meskipun belum ratifikasi, tapi kemudian kita masih kita tetap dikenai kewajiban karena kita sebagai masyarakat hukum internasional ya. Jadi kita tetap dikenai kewajiban untuk menaati aturan itu kayak gitu. Dan itu tadi, kenapa kok masih ada? Yang paling signifikan sih pengawasannya gitu. Jadi banyak ABK-ABK kita itu yang sifatnya ilegal kayak gitu. Dan ilegalnya itu bisa ilegal karena personalnya, ABK-nya sendiri, atau bisa jadi karena agensinya atau perusahaan penempatannya yang memang justru dia tidak terdaftar di di beberapa izin-izin yang ada di kementerian tadi kayak gitu. Jadi untuk pengawasannya aja sudah tidak bisa kayak gitu. Itulah kenapa masih marak kejadian kayak gitu. Seperti itu. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya. Iya. Selanjutnya, berhubung karena Kakanda Fadila nih sudah bergabung di tengah-tengah kita. Kakanda Fadila, Kak Fadila, Iya, bisa dengar saya? iya dengar. Iya, terima kasih Kak. Berikutnya mungkin bisa Kakak sampaikan sedikit terkait tema kita pada sore hari ini. Oh iya, Oh iya, terima kasih Kak kepada Kakak. Waktu dan tempat dipersilahkan. PowerPoint-nya kelihatan tidak? Iya Kak, kelihatan.
Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas kesempatannya. Jadi salam saya untuk Mbak Zainatul Ilmiah dan Bapak Ahmad Pujiwaram sebagai salah satu pemateri dan diskusi kita hari ini. Jadi topiknya itu sangat menarik. Jadi saya mendengarkan beberapa diskusi dari Mbak Zainatul itu, saya memiliki beberapa kesamaan pendapat terhadap apa yang sudah disampaikan. Jadi materi kita hari ini adalah pelarungan dan sebenarnya kekerasan terhadap ABK di Indonesia. Nah, slide pertama saya sama persis dengan Mbak Zainatul, di mana fenomena ini kami percaya sebagai fenomena gunung es. Jadi sebenarnya masalah ini tuh bukan adalah masalah yang baru, ini masalah sudah terjadi bertahun-tahun silam, bahkan ini masalah bisa dibilang cukup sepele dibandingkan dengan masalah-masalah yang sebelum-sebelumnya. Dan masalah pelarungan itu bukanlah satu-satunya masalah, karena sebenarnya ada hukum yang mengatur tentang itu. Biasanya masalah pelarungan dan kekerasan terhadap ABK di kapal laut, terutama kapal penangkap ikan, itu biasanya terkait dengan tiga topik lainnya, yaitu illegal, unregulated, and unreported fishing, atau biasanya disebut dengan penangkapan ikan ilegal. Yang kedua itu human trafficking yang sudah dibahas sebelumnya, dan yang terakhir ini bisa menyebabkan ke human rights abuse. Nah, apa-apa saja sih mistreatment atau kekerasan yang sering dialami oleh para ABK? Nah, kekerasan ini itu tidak hanya dialami oleh ABK Indonesia, tapi ABK negara-negara lain, misalnya ABK dari Kamboja, Laos, dan Myanmar. Biasanya mistreatment yang terjadi terhadap ABK itu, dan salah satu diantaranya ini juga dialami oleh ABK kita yang meninggal di Korea Selatan itu. Yang pertama biasanya jam kerjanya yang terlalu panjang, bahkan ada yang 24 jam bekerja non-stop. Kalau kalian cari informasi lebih lanjut, dan biasanya mereka itu tidak menerima uang lembur atau overtime, di mana kita tahu mungkin akan dibahas berikutnya oleh Pak Oji, bagaimana ada yang namanya jam batasan kerja, dan di mana ketika lewat jam tersebut harusnya para ABK itu dibayar dengan overtime, padahal pada nyatanya tidak. Jangankan uang lembur atau overtime, kadang mereka itu dibayar dengan sangat-sangat tidak pantas. Kemudian biasanya yang kedua yang menyebabkan kekerasan terhadap ABK itu adalah penahanan dokumen identitas seperti paspor. Bisa dibayangkan jika seseorang bekerja di luar wilayah jurisdiksi negaranya dan paspornya ditahan, tentu sangat sulit untuk lari dari situ. Bukan sudah paspornya ditahan, gajinya tidak diberikan, dan lain sebagainya, itu membuat mistreatment terhadap ABK semakin menjadi-jadi, ya. Gaji yang sangat rendah, kemudian biasanya gaji di beberapa kontrak itu ditahan, misalnya gajinya baru diberikan setelah 1 tahun, padahal seharusnya diberikan setiap bulan, atau misalnya ada penalti yang sangat besar yang akan diberikan kepada ABK apabila mereka memutuskan untuk memutuskan kontrak. Kemudian untuk immigrant workers biasanya terjadi diskriminasi perlakuan. Nah, disinilah isu yang terangkat, misalnya seperti yang diisukan di berita-berita, walaupun ini belum terbukti, dari hasil beberapa investigasi, kalau ternyata kapten kapalnya itu memperlakukan ABK Cina dan ABK Indonesia tuh dengan diskriminasi, misalnya dari segi makanan, dari segi air, misalnya mereka diberikan minum air laut yang disuling, padahal itu tidak semestinya. Nah, biasanya itu terjadi diskriminasi perlakuan, di mana negara bendera kapal lebih memperlakukan spesial warga negaranya ketimbang migrant workers. Nah, migrant workers ini biasanya tidak semuanya, tapi mayoritas itu adalah migrant workers yang tidak berskill. Kenapa mereka memilih migrant workers yang tidak berskill? Karena biasanya gaji dan upahnya lebih rendah, dan mereka itu lebih tidak paham soal hukum dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada yang betul-betul profesional dan tetap mengalami mistreatment sebagai ABK. Kemudian biasanya mistreatment yang lainnya yaitu pemberian fasilitas di atas kapal yang tidak layak, atau tidak memenuhi standar, misalnya tempat istirahat atau akomodasi, makanan, minuman, dan kebersihan lingkungan sekitar. Bahkan tidak jarang terjadi kekerasan hingga menyebabkan cedera, cacat, sakit, atau bahkan kematian. Nah, kita akan di sini saya akan memberikan sedikit gambaran apa sih koneksi dari illegal fishing dan kekerasan terhadap ABK itu sendiri. Kenapa Mbak Susi dan semua orang selalu menggaung-gaungkan kalau salah satu faktor terbesar terjadinya kekerasan
kekerasan terhadap ABK itu adalah dampak dari illegal fishing. Nah, bisa diketahui kalau pemenuhan hak terhadap ABK itu akan sangat sulit terjadi karena aktivitas kapal yang ilegal. Ketika kapal itu ilegal, hukum yang seharusnya ketika ada ABK, ada penumpang yang sakit, ya kapal tersebut harus menepi. Kapal tersebut menjadi takut untuk menepi karena ketika dia berlabuh atau melaporkan kejadian tersebut, maka akan terjadi inspeksi lebih lanjut. Dan ada kemungkinan kalau aktivitas ilegal kapal tersebut akan ketahuan dan berbuntut panjang. Makanya kadang kapal-kapal yang melakukan illegal fishing ini memilih untuk melakukan pembiaran untuk menghindari otoritas tersebut dan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian perlu diketahui kalau pemberantasan illegal fishing dan human trafficking ini bisa sangat memberikan perlindungan terhadap ABK karena illegal fishing dan human trafficking ini adalah dua sumber salah satu keran kekerasan ABK yang paling utama. Nah, karena saya di sini membahas dari aspek internasionalnya, maka dari beberapa instrumen, ada dua instrumen yang saya highlight di sini. Jadi sebenarnya ada dua organisasi PBB yang utama yang membawahi aktivitas di laut, yaitu International Labour Organizations atau ILO sama International Maritime Organizations atau IMO. Nah, di sini ada konvensi ILO yang cukup berkaitan, itu sebenarnya ada dua. Yang pertama, Maritime Labour Convention, itu tahun 2006. Nah, faktanya sebenarnya konvensi ILO 2006 ini sudah diratifikasi oleh Indonesia. Tapi sayangnya, Maritime Labour Convention ini di pasal 2-nya atau lupa itu atau peraturan tersebut diperhatikan. Jadi semua ketentuan yang ada di konvensi ILO 2006 ini tidak akan berlaku di kapal penangkap ikan. Sementara kita tahu ABK-ABK yang cenderung mendapatkan kekerasan itu bukanlah ABK-ABK kapal pesiar, tapi ABK-ABK dari kapal penangkap ikan. Nah, seperti sudah dijelaskan oleh Mbak Zainatul Ilmiah, kalau aturan tentang perlindungan ABK itu secara mendetail itu diatur di World in Fishing Convention tahun 2007 atau biasa disebut dengan ILO Convention 188. Nah, tapi sayangnya Indonesia itu belum ratifikasi. Garis besarnya saya gambarkan, sebenarnya apa sih yang menyebabkan pelarungan dan kekerasan ABK di dunia itu masih terjadi hingga sekarang, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat internasional dalam mengadopsi dan meratifikasi instrumen hukum internasional terkait perlindungan ABK. Untuk sekedar info, kalian mungkin tahu kalau negara di dunia itu ada sangat banyak, bahkan negara PBB ada 190-an. Sementara negara yang sudah meratifikasi konvensi 2007 itu barulah 18 negara, di mana tidak semua negara sudah entry into force. Masih ada sekitar 4 negara kalau tidak salah yang belum jatuh tempo atau jatuh berlakunya itu. Nah, kurangnya partisipasi masyarakat ini ditambah lagi dengan lemahnya penegakan hukum terhadap aturan yang berlaku. Jadi sebenarnya di hukum nasional masing-masing itu biasanya sudah mengatur tentang standar-standar ABK dan lain sebagainya. Tapi penegakan terhadap hukum tersebut itu masih kurang efektif, seperti biasa, alasan klasik. Sehingga ini semua menyebabkan pelanggaran oleh pemilik kapal dan kapten, dan terjadilah kekerasan terhadap ABK. Nah, apa-apa saja sih sebenarnya yang dibahas di ILO World in Fishing Convention 2007, seperti yang sudah disinggung oleh Mbak Zainatul Ilmiah. Yang pertama itu di situ di dalam aneksnya dijabarkan elemen-elemen kontrak kerja dasar-dasar atau yang standar itu apa saja. Jadi dengan itu memberikan guide atau panduan, baik itu bagi pemilik kapal, perusahaan, agensi, dan ABK untuk mengetahui apa-apa sebenarnya elemen yang harus tertuang di kontrak kerja yang sesuai dengan standar internasional. Kemudian yang kedua, juga sudah dimuat secara mendetail tanggung jawab pemilik kapal, kapten, nahkoda, dan kewenangan negara bendera kapal untuk memberikan standar perlakuan tertentu, serta untuk negara bendera dan negara pantai untuk melakukan penyelidikan dan penegakan hukum. Nah, perlindungan ABK secara mendetail mulai dari kelayakan kapal, hak terkait upah, jam kerja, standar kesehatan, makanan dan minuman, social security atau jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, sampai biaya pemulangan ABK ke negara asal itu pun sebenarnya sudah diatur dengan begitu indahnya di konvensi ILO 2007 ini. Nah,
Berikut adalah screenshot dari negara-negara mana saja yang sudah meratifikasi Konvensi 188 ini. Bisa dilihat ada, saya tunggu dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Ada baru 18 negara yang sudah meratifikasi konvensi ini, dan yang belum entry into force. Artinya mereka sudah meratifikasi tapi masih menunggu satu waktu tahun jeda untuk menunggu perjanjian ini untuk entry into force. Bahkan sangat disayangkannya bukan cuma 18 negara yang meratifikasi, tapi konvensi ini bisa kita lihat konvensi ini lahir pada tahun 2007. Tapi konvensi ini baru mulai berlaku pada tahun 2017. Jadi ada gap 10 tahun di mana konvensi ini ada, tapi sebenarnya tidak berfungsi. Kenapa saya bilang tidak berfungsi? Karena seperti kita tahu, di perjanjian-perjanjian internasional, biasanya di klausula terakhir, ada klausula di mana kapan suatu perjanjian internasional itu mulai berlaku atau entry to force. Nah, sementara di salah satu pasal di Konvensi 188 itu disebutkan kalau minimal ada 10 negara yang sudah meratifikasi konvensi tersebut, dan 8 antaranya adalah negara kepulauan, pula bisa konvensi tersebut mulai diberlakukan. Jadi selama belum memenuhi standar, maka konvensi itu ya tidak berlaku. Nah, dan perlu diketahui juga, kalau di hukum internasional itu mungkin tidak sama dengan hukum nasional, di mana undang-undang di hukum nasional itu bersifat memaksa. Di mana ketika DPR dan pemerintah membuat undang-undang, ya semua itu wajib terikat, tidak ada istilah atau pengecualian. Sementara di hukum internasional, sifatnya itu adalah volunteer atau sukarela. Jadi perjanjian internasional itu hanya mengikat para pihak, kecuali unsur-unsur dari perjanjian internasional itu sendiri sudah masuk ke dalam customary international law atau hukum kebiasaan. Selama itu belum hukum kebiasaan dan tidak diratifikasi, maka akan sangat sulit untuk menuntut negara tersebut. Nah, mungkin ada yang berpikir melihat daftar negara yang sangat pendek, padahal kita tahu kalau manfaatnya itu sangatlah banyak untuk ABK-ABK. Nah, apa sih alasan banyaknya negara tidak meratifikasi ILO Convention 2007? Jadi saya membaca dari salah satu jurnal kalau sebenarnya ada 3 garis besar, alasan terbesar kenapa sih negara-negara itu kurang tertarik untuk meratifikasi ILO Convention 2007, termasuk Indonesia di dalamnya. Yang pertama, negara-negara itu harus mengembangkan undang-undang baru untuk memenuhi persyaratan konvensi nomor 188 tadi, dan tingginya biaya pekerjaan tersebut. Jadi, perjanjian tersebut mensyaratkan berbagai macam paperwork atau berkas yang harus dilaporkan sebagai wujud ratifikasi tersebut, mulai dari identifikasi kapal lah, dan lain sebagainya yang bisa ditemukan di konvensi tersebut. Nah, untuk meratifikasi konvensi tersebut, itu tuh butuh biaya yang cukup tinggi. Sementara banyak negara-negara yang tidak mampu atau tidak mau mengalokasikan dananya untuk hal tersebut, karena dianggap hal tersebut bukanlah hal yang esensial atau yang urgent. Yang kedua, unsur-unsur di konvensi tersebut itu masuk ke dalam mandat beberapa lembaga, dan mereka sering kurang koordinasi dan koherensi. Jadi seperti yang disebutkan Mbak Zainatul Ilmiah tadi, ada banyak sebenarnya kementerian dan lembaga negara itu yang sebenarnya mempunyai peran penting terhadap perlindungan ABK ini, tapi karena kurangnya koordinasi dan koherensi, maka negara-negara itu sebenarnya takut meratifikasi perjanjian internasional, karena biasanya begitu masuk akan sulit keluar. Untuk konvensi 188 ini sendiri diberikan pelonggaran untuk para negara untuk keluar atau menarik diri dari konvensi dengan syarat harus menunggu 10 tahun. Jadi misalnya Indonesia meratifikasi tahun 2021. Untuk menunggu berlakunya itu tunggu setahun lagi, dan untuk memundurkan diri dari perjanjian tersebut ya harus menunggu 10 tahun yang akan datang. Berikutnya yang terakhir, ini juga merupakan faktor politik yang saya rasa sudah sangat biasa di telinga kita sebagai orang Indonesia, yaitu tekanan dari pemilik kapal terhadap pemerintah untuk menghindari ratifikasi. Kenapa? Karena mereka ragu bahwa ratifikasi akan menyebabkan peningkatan dalam biaya operasi penangkapan ikan. Jadi semakin banyak paperwork, semakin banyak biaya ini itu yang diperlukan, maka biasanya biaya operasi penangkap ikan itu akan naik. Nah, biasanya ada juga kemungkinan bahwa kapal-kapal penangkap ikan itu menekan pemerintah untuk tidak terlebih dahulu meratifikasi. Mungkin ada
saling ketergantungan antara satu sama lain. Nah, bagaimana situasi saat ini terkait isu ini? Seperti yang sudah disebutkan, kalau Indonesia itu bukanlah negara peserta Konvensi ILO 2007, jadi kita tidak punya kita tidak terikat terhadap isi konvensi tersebut. Nah, masalahnya bukan cuma Indonesia yang bukan negara peserta itu, tapi Cina dan Korea Selatan juga bukan. Jadi tidak ada kewajiban internasional dari Cina untuk melakukan dan mengeksersis isi konvensi atau pasal-pasal yang ada di konvensi 188, karena begitulah sistem hukum internasional itu bekerja. Nah, situasi yang kedua juga sudah sempat disinggung, kalau Indonesia itu tidak memiliki jurisdiksi yang kuat untuk kasus ini, walaupun korbannya itu adalah warga negara kita dan bisa menggunakan jurisdiksi personalitas. Nah, negara yang memiliki jurisdiksi di sini adalah negara bendera kapal, di mana dalam hal ini adalah Cina. Dan negara yang mempunyai wewenang juga adalah negara pantai, yaitu Korea Selatan, dan bukanlah Indonesia. Yang tadi itu kita bahas soal kekerasan. Nah, sedikit juga saya singgung soal pelarungan atau burial at sea. Jadi burial at sea ini bukanlah sesuatu hal yang baru seperti sudah dijelaskan. Jadi ini sudah merupakan praktek yang sangat lama dan sudah berabad-abad terjadi. Nah, untuk secara modernnya ini sebenarnya sudah ada konvensinya, yaitu ILO Seafarers Service Regulations. Ini sudah disinggung di pemberitaan. Nah, ini itu diatur di pasal 30. Jadi apa sih sebenarnya syarat-syarat kalau kapten itu ingin membuang buah kapal atau penumpang ke laut. Nah, dikatakan di pasal 30, jika ada pelaut atau penumpang dalam pelayaran meninggal, kapten wajib melaporkannya kepada atasan. Dalam hal ini mungkin pemilik kapal atau perusahaannya tersebut, dan untuk menyampaikan kabar buruk tersebut kepada keluarga. Nah, almarhum atau orang yang meninggal, yang manakah yang memenuhi syarat tersebut? Orang yang memenuhi syarat-syarat berikut harus dikuburkan di laut dengan keputusan kapten. Jadi kaptenlah di sini yang memiliki kewenangan prerogatif gitu terhadap apa yang terjadi di kapalnya. Nah, yang pertama itu kapal yang berlayar di perairan internasional. Jadi apabila ada yang meninggal di perairan internasional, itu bisa dibuang ke laut. Misalnya terutama bagi perairan internasional, misalnya di laut lepas yang sangat-sangat luas, misalnya kayak Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, yang untuk mencapai daratan itu sangatlah jauh. Yang kedua, apabila orang tersebut sudah mati lebih dari 24 jam, atau kematiannya itu disebabkan oleh infeksi penyakit, dan almarhum telah disterilkan. Nah, ini kan pemberitaan yang diklaim oleh Cina, kalau sebenarnya orang ini akhirnya dibuang karena yaitu dia terinfeksi penyakit, dan agar ABK yang lain tidak tertular, maka haruslah mayatnya dibuang ke laut. Kemudian syarat yang ketiga itu, biasanya itu kalau ada yang meninggal, biasanya itu mayat tersebut disimpan di freezer hingga kapal tersebut berlabuh. Nah, tapi kan tidak semua kapal biasanya dilengkapi dengan freezer, atau misalnya tidak semua mempunyai kapasitas untuk itu. Maka apabila kapal tidak dapat menyimpan mayat karena alasan kebersihan atau pelabuhan entry atau pelabuhan yang akan dilabuhi itu melarang kapal untuk menyimpan mayat. Nah, di sini kita belum mencari tahu lebih lanjut bagaimanakah hukum dari pelabuhan yang disandari kapal Cina ini. Apakah memang ada aturan kalau melarang mayat sehingga mau tidak mau kaptennya harus membuang, atau betul-betul alasan membuangnya itu solely karena infeksi penyakit. Nah, atau yang keempat, sertifikat kematian biasanya akan dikeluarkan oleh dokter kapal. Nah, ini dijelaskan di regulasi ILO itu tersebut jika tersedia. Berarti itu adalah opsional. Nah, kemudian saat melakukan penguburan laut, tuannya itu atau master kapal atau kapten itu akan mengadakan upacara kematian yang tepat dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah jenazah mengambang. Makanya biasa ditaruh alat pemberat dan lain sebagainya. Dan upacara itu harus direkam atau difoto sedetail mungkin sebagai laporan pertanggungjawaban. Nah, inilah mungkin salah satu video yang berkembang di YouTube dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pendapat dari saya, apa sih upaya penyelesaian dan pencegahan kasus-kasus serupa supaya tidak terjadi lagi. Yang pertama itu pastinya peratifikasian instrumen-instrumen hukum internasional terkait disertai dengan penegakan hukum yang optimal. Jadi ya kalau mau dilindungi
mendapat perlindungan ya harus menerima konsekuensinya, yaitu dengan cara meratifikasi. Jangan mau enaknya saja, mau dapat perlindungan tapi tidak mau meratifikasi. Karena sebenarnya ratifikasi itu timbal balik. Kita melindungi ABK lain dan ABK lain juga, ABK kita yang di negara lain juga terlindungi. Yang kedua, ini mungkin yang akan dibahas oleh Bapak Oji, yaitu harus ada perbaikan administrasi, agensi, dan sistem perekrutan dari awal. Dan yang ketiga, menurut saya ini upaya yang realistis lah untuk dilakukan saat ini, mengingat Indonesia, Cina, dan Korea Selatan itu tidak ada hubungan terikat atau tidak ada perjanjian internasional yang mengikat ketiganya, maka upaya diplomasi adalah upaya yang paling realistis. Nah, yang terakhir itu sebenarnya ada, menurut saya, upaya penekanan di luar sektor hukum. Nah, upaya penekanan di luar sektor hukum ini dalam bentuk case study negara Thailand. Tapi ini agak berat dilakukan untuk Indonesia karena penekanan di luar sektor hukum itu sebenarnya akan lebih mustajab atau akan lebih mampu hasilnya jika negara yang menekan itu negara yang lebih superpower ketimbang negara yang ditekan. Nah, tapi tidak ada salahnya mencoba. Nah, bagaimana sih sebenarnya yang saya maksud penekanan di luar sektor hukum, case study Thailand? Nah, jadi kalau mungkin kita sudah mendengar sebelum-sebelumnya kalau Thailand itu adalah salah satu negara yang paling tinggi kasus illegal fishing-nya. Sudah illegal fishing tinggi, human trafficking tinggi, kekerasan terhadap ABK tinggi, mungkin dia itu adalah salah satu masterpiece di Asia lah. Nah, Thailand ini sudah mendapatkan berbagai kecaman dari berbagai negara. Nah, pada tahun 2010 itu EU atau Uni Eropa itu mengeluarkan regulasi terhadap illegal fishing yang menghalangi akses produk perikanan hanya yang bersertifikat legal yang bisa masuk dari negara pengekspor, dalam hal ini negara bendera kapal. Jadi kalau negara-negara pesisir itu mau mengekspor produk perikanannya ke Eropa, negara bendera kapal itu harus memberikan jaminan atau sertifikat kalau ikan tersebut diperoleh tidak dengan cara illegal fishing. Nah, ini salah satu upaya dari Uni Eropa untuk menyinggung Thailand supaya dia tidak melakukan hal-hal sedemikian rupa lagi. Nah, namun biasanya agak keras kepala. Nah, di tahun 2015 itu EU akhirnya mengecam akan melarang impor produk perikanan dari Thailand karena kalau kalian mungkin baca berita, jadi di tahun 2015 itu memang semakin menjadi-jadi human trafficking yang terjadi di kapal Thailand. Hasilnya, nah dari penekanan, dari ancaman Uni Eropa ini akhirnya ternyata membuahkan hasil. Pemerintah Thailand akhirnya mengamandemen undang-undang trafficking-nya di tahun undang-undang trafficking 2008-nya dan beberapa undang-undang lainnya juga direvisi terkait forced labor di bidang industri seafood. Nah, namun Uni Eropa ini merasa kalau upaya Thailand itu belum cukup kuat. Padahal perlu diketahui kalau Uni Eropa itu bukanlah korban ABK-nya, tapi yang menjadi korban ABK itu biasanya dari negara-negara berkembang seperti Indonesia, Kamboja, Laos, Myanmar, dan lain sebagainya. Jadi di tahun 2015 setelah revisi tersebut, akhirnya Uni Eropa itu mengumumkan bahkan Thailand, upaya yang dilakukan Thailand itu belum cukup signifikan untuk melawan isu illegal fishing. Jadi akhirnya Uni Eropa ini mengeluarkan kartu kuning terhadap Thailand. Nah, isunya ini sangat marak di awal tahun 2015. Nah, karena menurut Uni Eropa itulah salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan oleh komunitas internasional untuk menekan suatu negara untuk melakukan perubahan. Jadi tidak harus selalu melulu terikat terhadap perjanjian internasional, tapi ada banyak sebenarnya upaya non-hukum lain yang bisa dilakukan oleh negara lain untuk mendesak suatu negara. Contohnya yang dilakukan Uni Eropa tadi. Nah, akhirnya desakan tersebut berbuah manis setelah 4 tahun. Di Januari tahun 2019, Menteri Ketenagakerjaan Thailand akhirnya meratifikasi ILO Work in Fishing Convention 2007. Jadi akhirnya Thailand menjadi negara pertama di Asia, bahkan sampai sekarang satu-satunya negara Asia yang meratifikasi konvensi 2007 itu. Ya walaupun terpaksa, setidaknya akhirnya karena ditekan akhirnya membuahkan hasil. Nah, akhirnya tahun 2019 setelah diratifikasi, Uni Eropa itu mencabut kartu kuningnya. Nah, bukan cuma Uni Eropa yang menekan Thailand saking fenomenalnya Thailand ini dalam melakukan pelanggaran. Nah, di Oktober 2019 itu juga Presiden Trump itu melakukan penangguhan
$1,3 miliar US dalam preferensi perdagangan untuk Thailand di bawah GSP dikarenakan kegagalan Thailand untuk memberikan hak pekerja yang sesuai standar internasional. Jadi sebenarnya sudah banyak negara-negara yang marah dan mengekspresikan dukungannya itu dengan beberapa tekanan. Biasanya itu dalam bentuk tekanan ekonomi. Nah, mungkin ini tekanan seperti ini bisa dilakukan untuk memberantas kekerasan terhadap ABK ini. Nah, tapi bisa dilihat realitanya lah. Kira-kira kalian bisa membayangkan sendiri apakah negara seperti Indonesia mampu menekan negara seperti Cina, di mana kondisi kita punya banyak utang terhadap Cina dan lain sebagainya kan, selalu ada alasan politik di baliknya, bukan satu-satunya alasan hukum. Nah, yang terakhir itu sebelum saya tutup, saya mau mengingatkan sedikit kalau orang ini sekarang baru viral, baru heboh kasus ABK yang 3 ini dibuang di laut. Padahal kalau kalian dengar Bu Susi, sebenarnya ada kasus yang jauh lebih maha dahsyat dan fenomena, yaitu kasus Benjina. Kalau kalian ingat beberapa tahun yang silam, jadi kasus Benjina ini juga dilakukan lagi-lagi oleh kapal penangkap ikan Thailand. Nah, jadi kasus Benjina ini terdapat 322 ABK asing yang terdampar di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku. Ada 256 ABK dari Myanmar, 58 ABK dari Kamboja, dan 8 ABK dari Laos. Nah, mereka ini adalah korban dari human trafficking, illegal fishing, dan kekerasan ABK. Ada bahkan mereka yang sudah 10 tahun dipaksa bekerja, mendapatkan pelecehan, bahkan sudah ada 60 nelayan yang dimakamkan di Pulau Benjina itu tersebut. Dan kalau kalian lihat hasil hukumnya apa sih dari kasus Benjina, karena di kasus Benjina ini Indonesia lah yang punya jurisdiksi. Nah, Pengadilan Negeri Tual di Maluku itu akhirnya menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara terhadap 5 warga Thailand dan 3 warga Indonesia, serta denda 160 juta dan restitusi sebesar 884 juta. Bisa kalian bayangkan, yang 322 ABK saja yang teraniaya, ditambah 60 yang meninggal, hukumannya itu cuma 3 tahun penjara. Apa sih maksudnya? Maksudnya mereka itu ada yang sudah disiksa selama 10 tahun, sementara hukumannya itu cuma 3 tahun penjara. Nah, padahal Indonesia punya jurisdiksi, jadi bisa kalian bayangkan kira-kira bagaimana dampak hukumnya kalau ini terjadi di negara lain. Dan biasanya dari segi politik itu biasanya ada tendensi dari suatu negara untuk melindungi warga negaranya. Jadi kalau suatu negara tidak terikat dengan konvensi internasional, tidak punya kewajiban, ngapain dia harus menghukum warga negaranya dengan berat? Misalnya kayak Cina, Indonesia tuh harus punya bukti yang sangat kuat, karena kalau cuma berharap bukti-bukti dari Cina dan Korea Selatan itu kayaknya agak susah, karena biasanya ada tendensi untuk melindungi warga negaranya sendiri. Seperti itu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah penjelasan yang bagus tadi dari Kakak Ila, selanjutnya kami persilahkan Kakak Ahmad Tojiwah. Kak, bisa dengar saya? Ya, bisa deh. Lo bisa. Oh, ya. Terima kasih, Kak. Kami berikan waktu dan kesempatan kepada Kakak untuk menjelaskan materi kita sore hari ini. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali asrafil anbiya salin amma ba'd. Sebelumnya kedengaran suara saya? Kedengaran, Kak. Sangat kedengaran. Ya. Baik. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Walaupun situasi COVID-19 ini kita masih diberikan kesehatan dan untuk menyambung silaturahmi, untuk menambah khazanah keilmuan kita, tentunya untuk kami pribadi. Dan salam dan salawat kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang-terang. Baik, teman-teman sekalian, tadi sudah dibahas mengenai hukum internasionalnya oleh nasional dan internasionalnya oleh Ibu Fadila dan Mbak siapa tadi? Mbak Zainatul Ilmiah. Itu sudah membahas cukup luas. Tinggal mungkin kami hanya menyimpulkan atau
membuat visualisasi terhadap apa yang telah disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas tentang anak buah kapal dalam perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia. Sebelumnya, ada beberapa poin yang insya Allah kami akan bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tentang sejarah buruh, yang kedua tentang data ABK, sempat disampaikan juga Ibu Zainatul ilmiah, cuman kami mendapatkan laporan yang lebih update lagi. Kemudian dari segi hukum nasional atau ius constitutum yang berlaku sekarang di Indonesia. Kemudian kita membahas sedikit tentang apa sih sebenarnya perjanjian kerja laut itu. Kemudian dari rekomendasi. Nah, kenapa kami tidak fokus kepada pembahasan tentang pelarungan? Karena kami fokus kepada sebelum terjadinya pelarungan tersebut. Karena kalau informasi berita yang beredar bahwa pelarungan itu sudah sesuai informasinya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah ketika sudah sesuai, apa penyebab sebelumnya? Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama, tentu dalam perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia. Baik, pertama kita menuju ke sejarah buruh. Saya flashback kembali ke zaman sebelum Islam datang, ini untuk membedakan istilah tentang buruh dan budak. Karena kenapa? Jangan sampai perspektif kita saat ini bahwa buruh itu adalah budak, padahal tidak. Nah, kalau kita flashback kembali ke sebelum Islam datang, itu perbudakan itu menjadi objek dari kepemilikan. Jadi, budak dapat dimiliki oleh pemiliknya, seperti itu. Sedangkan buruh itu tidak dapat dimiliki. Nah, kenapa? Karena kita harus memberikan upah dan sebagainya. Berbeda dengan budak. Budak itu kepemilikan, entah kita mau melakukan apapun, kita mau menyiksa, mau apa, dan sebagainya, itu boleh pada sebelum datang Islam. Nah, datangnya Islam ini memperbaiki harkat dan martabat dan memanusiakan manusia terhadap budak itu sendiri. Baik, yang kedua, step di era kolonial Hindia Belanda. Nah, kalau kita lihat sejarah yang ada pada awal dari demonstrasi atau peringatan hari buruh itu sendiri, di situ satu bulan setelahnya itu, kalau historinya itu buruh kereta api melakukan demo, kemudian 1 bulan setelahnya itu upah mereka dipotong oleh pengusaha. Nah, itu bentuk dari di era kolonial Belanda terjadinya orang bekerja dipotong upahnya dan bisa jadi tanpa upah. Itu di era kolonial Belanda. Kita lihat lagi di masa Orde Baru. Nah, di masa Orde Baru kita mulai agak sedikit mencengangkan juga. Karena kenapa? Karena pada saat itu kebebasan buruh untuk berserikat itu dibelenggu. Karena diidentikan dengan buruh itu dengan komunis. Kemudian di masa reformasi, di situ kita mulai ada angin segar. Karena kenapa? Di situ negara telah meratifikasi konvensi ILO nomor 87 tahun 1948 tentang kebebasan berserikat, yang kemudian kita ratifikasi melalui Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh, yang disahkan di 4 Agustus tahun 2000. Baik, lanjut. Ini adalah data pekerja ABK maupun imigran yang ada di imigran Indonesia yang ke luar negeri. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa saya mengambil sampel saja, ini untuk 8 sampel, itu yang posisi pertama itu diperoleh oleh domestic worker, itu sekitar 4.685. Ini hanya periode Maret saja, 2020 periode Maret. Kemudian di peringkat kedua ada caregiver, itu 4.345. Kemudian disusul yang ketiga operator, kemudian yang kelima plantation worker, dan yang ke-8 itu 294, itu fisherman. Nah, ini jabatan ada sekitar 26. Nah, dan total dari seluruh pekerja migran Indonesia itu sekitar 16.542. Dan untuk ABK sendiri itu masuk di peringkat 8. Kemudian saya juga mencoba untuk mengolah data yang kami peroleh, itu pengaduan imigran, walaupun ini secara umum, yaitu ada 5 item yang kami sempat simpulkan karena lebih banyak. Yang pertama itu dari hal-hal lainnya. Nah, ini yang belum kami identifikasi apa-apa saja sih yang masuk dalam pengaduan imigran yang lainnya ini. Kemudian dari total pengaduan 111 masalah, itu
ada 26 masalah yang terintegrasi. Yang pertama adalah, salah satunya adalah TKI ingin dipulangkan, kemudian ada juga gaji tidak dibayar, kemudian ada perdagangan orang yang seperti tadi disampaikan oleh Ibu Fadila Jamila, dan ada yang sakit. Kita next. Nah, ini merupakan progres perkembangan jumlah ABK mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Di tahun 2012 ada sekitar 228, kemudian di 2019 naik menjadi 272, dan di 2020 periode Maret ini 294. Nah, kita melihat bagaimana hukum nasional. Sama seperti tadi disampaikan oleh pemateri sebelumnya, bahwa hukum yang mengatur tentang ABK sendiri ini sangat banyak dan sangat kompleks. Kita bisa menyimpulkan, atau bisa saya simpulkan, ada 6, dan ini masing-masing juga belum cukup untuk menjawab tentang pelarungan ini atau isu tentang ABK ini. Tapi setidaknya sudah menggambarkan sedikit tentang apa-apa saja sih mengatur soal ABK itu sendiri. Yang pertama tentu di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang kedua adalah Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Ketiga, Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Keempat, Permenhub tahun 2013. Kemudian Undang-Undang 15 tahun 2016 tentang pengesahan yang tadi dijelaskan juga Ibu Fadila Jamila tentang Maritime Labour Convention. Kemudian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang perjanjian kerja laut bagi awak perikanan. Baik, kita beralih ke Undang-Undang 13 2003. Di Undang-Undang 13 2003 ini mengatur secara umum tentang kesempatan dan perlakuan yang sama dan penempatan kerja. Kita bisa lihat di pasal 6-nya bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Hal ini sejalan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 27 ayat 2, 28D, dan 28E, yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan untuk memiliki pekerjaan dan terbebas dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan pilihan yang menjadi hak asasinya. Kemudian kita lihat dari segi penempatan kerja, di pasal 31 diatur bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih dan mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Kemudian lanjut di tentang pelayaran, Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran itu membahas secara umum juga tentang kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang. Pada pasal 151 diatur bahwa awak kapal berhak mendapatkan kesejahteraan meliputi gaji, jam kerja, jam istirahat, jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan, dan pemulangan ke tempat asal, dan seterusnya. Nah, itu semua diatur dalam Undang-Undang tentang pelayaran. Kemudian, di dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja secara umum, itu mengatur bahwa tentang jaminan perlindungan tenaga kerja Indonesia, di mana pasal 77 diatur bahwa setiap calon TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari pra-penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. Jadi, sangat kompleks pengaturannya. Di dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 84 tahun 2013 tentang perekrutan dan penempatan awak kapal, di situ juga membahas secara umum tentang perekrutan awak kapal, di mana di pasal 13 diatur bahwa awak kapal yang dapat direkrut ditempatkan oleh perusahaan keagenan harus berusia minimum 18 tahun dan memiliki buku pelaut dan dokumen kapal lautan yang dipersyaratkan untuk bekerja atas kapal. Nah, di sini disertai dengan sanksi administrasi bagi agen-agen yang melakukan kesalahan. Kita bisa melihat bahwa pasal 32, perusahaan keagenan awak kapal yang melakukan perekrutan dan penempatan pelaut tidak sesuai dengan peraturan perundangan, tidak memenuhi kewajibannya dan akan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian kerja laut, dikenai sanksi administrasi, bahkan sampai dengan pembekuan atau pencabutan izin usaha sendiri. Baik, kami lanjut. Nah, tadi dijelaskan juga tadi soal Maritime Labour Convention. Di situ diatur bahwa ada beberapa hal. Yang pertama tentang hak bekerja dan sosial bagi awak kapal. Di situ diatur bahwa setiap awak kapal mempunyai hak atas tempat kerja yang aman dan terlindungi sesuai dengan standar keselamatan. Yang kedua, setiap awak kapal mempunyai hak atas syarat-syarat kerja yang adil. Yang ketiga, setiap awak kapal mempunyai hak
atas kondisi kerja kehidupan yang layak di atas kapal. Yang keempat adalah setiap awak kapal mempunyai hak atas perlindungan kesehatan, perawatan medis, tingkat kesejahteraan, dan bentuk-bentuk perlindungan sosial lainnya. Kita lanjut ke pedoman pemulangan atau pedoman hak. Di situ diatur bahwa dalam hal terjadi pengakhiran atau penghentian sementara pekerjaan berdasarkan putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial atau perjanjian kerja bersama atau pengakhiran pekerja karena setiap alasan serupa lainnya. Jadi, hal tersebut tetap melalui prosedur, tapi yang menjadi subjeknya yaitu perusahaan agensi yang menyediakan awak kapal atau yang melakukan rekrut terhadap anak buah kapal. Itu diselesaikan melalui setelah melakukan bipartit antara awak nahkoda kapal atau pemilik atau pengusaha kapal tersebut dengan anak buah kapal. Setelah melakukan perembukan, misalnya dia tidak sepakat, maka lanjut ke proses bipartit yang kemudian masuk ke pengadilan hubungan industrial. Kemudian di Peraturan Menteri Kelautan tentang perjanjian kerja laut bagi awak kapal perikanan, di situ mengatur secara khusus tentang penyelesaian perselisihan. Yang seperti disampaikan tadi, bahwa dalam hal salah satu pihak melanggar ketentuan pelaksanaan isi perjanjian kerja laut pada kapal perikanan berbendera asing yang berada di luar negeri diselesaikan secara musyawarah mufakat antara awak kapal perikanan dan pemilik kapal perikanan. Di pasal 40 ayat 6 diatur lebih lanjut bahwa dalam hal kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pelaksanaan ketentuan isi perjanjian kerja laut secara musyawarah mufakat, maka diselesaikan melalui peradilan hubungan industrial. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian ada sanksi administrasinya juga, bahwa kapal perikanan atau operator kapal perikanan berbendera asing yang tidak memenuhi kewajiban, yaitu mentaati isi perjanjian kerja laut maupun tidak memberikan perlindungan, dapat dilakukan pengajuan rekomendasi untuk masukkan dalam daftar negatif di negara bendera kapal perikanan, negara yang mengoperasikan kapal perikanan, negara daerah operasi penangkapan ikan, dan atau organisasi perikanan regional dan internasional. Nah, sini kita bahas sedikit soal perjanjian kerja laut. Apa sih yang membedakan antara perjanjian kerja laut dan perjanjian kerjasama atau perjanjian hubungan kerjanya antara karyawan dan pengusaha? Yang membedakan hanya istilah. Nah, perjanjian kerja laut itu diatur lebih khusus. Walaupun ada aturan umum di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, namun ini diatur lebih khusus melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun nomor 42 tahun 2016. Nah, di situ diatur bahwa apa sih perjanjian laut itu? Perjanjian kerja laut adalah kesepakatan antara awak kapal perikanan dengan pemilik kapal atau operator kapal perikanan atau nahkoda kapal perikanan atau dengan agen awak kapal perikanan yang memuat satu, jadi dalam kontrak itu harus memuat satu, persyaratan kerja, yang kedua jaminan kelayakan kerja, 3 jaminan upah, 4 jaminan kesehatan, 5 jaminan asuransi kecelakaan dan musibah, 6 jaminan keamanan, serta jaminan hukum yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di bawah kita, saya jelaskan sedikit soal perjanjian biasa. Kalau perjanjian biasa itu ditunduk pada 13/2003, dan kalau perjanjian kerja laut itu tunduk pada peraturan menteri ini. Ya, kemudian sebagai kesimpulan atau rekomendasi, saya teringat dengan teori Lawrence Brickman yang mengatakan bahwa untuk mengetahui efektivitas suatu hukum itu ada 3. Yang pertama adalah substance atau substansi, yang kedua adalah structure, yang ketiga adalah legal culture. Nah, kalau kita melihat bahwa untuk substansinya, kita menyarankan bahwa agar segera meratifikasi segala bentuk konvensi ILO yang melindungi tenaga kerja ABK Indonesia selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan aturan di bawahnya. Yang kedua, memperkuat dan memaksimalkan fungsi pencegahan dan pengawasan terhadap seluruh bentuk perbudakan terhadap tenaga kerja Indonesia. Yang ketiga, kami minta kepada masyarakat bahwa masyarakat dan APK untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan pelaporan atas dugaan adanya pelanggaran terhadap tenaga kerja ABK Indonesia. Ya, saya kira cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Baik, dengan berakhirnya materi dari Kak Ahmad Jiwa, kami membuka sesi selanjutnya, yakni sesi tanya-jawab. Mungkin banyak di antara kita, teman-teman nih, yang mau bertanya, mungkin silakan mengacungkan tangan.
Atau langsung bisa dinyalakan speakernya? Halo, bisa dengar saya? Ya, baik Kak, saya punya pertanyaan Kak. Jadi kan eh, kita ini sudah ada memang peraturan yang mengatur tentang hal tersebut. Lantas bagaimana kemudian perlindungan Indonesia? Apakah ketika ada perjanjian-perjanjian ini, apakah ABK ini ditemani Kak untuk melihat perjanjian kerja apa saja yang ada di perjanjian kerja tersebut? Baik Kak, bisa dengar saya? Baik, jadi perjanjian kerja laut itu selain dari pihak anak buah kapal dan juga pihak pengusaha atau nahkoda kapal, itu juga ada yang namanya serikat buruh atau serikat buruh bagi pengusaha maupun serikat buruh bagi karyawan. Di situ diatur bersama, disepakati bersama, disetujui bersama, dan wajib dilaporkan pada pihak-pihak terkait. Jadi semuanya jadi semuanya kita wajib melapornya kepada pihak-pihak terkait. Sehingga pemerintah dalam hal ini masing-masing pihak yang berwenang itu pasti mengetahui. Nah, kalaupun tidak pasti larinya ke ilegal seperti itu. Jadi Kak, sebagian besar kemudian kenapa terjadi hal-hal tersebut ini karena perekrutan ABK ini yang ilegal ya Kak? Ya, itu salah satu faktor. Yang kedua juga karena seperti disampaikan sebelumnya oleh Ibu Zainatul Ilmiah dan Ibu Fadila, bahwa kurangnya pengawasan dan kolaborasi antar lembaga negara atau kementerian terkait seperti itu. Baik Kak, bagaimana teman-teman? Apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Sepertinya tidak ada ya Kak, berhubung karena sudah mau hampir waktu berbuka puasa, waktu Indonesia bagian tengah, kita tutup saja pada sesi kesimpulan Kak. Bagaimana? Lantas singkat saja Kak ya, mungkin langkah apa kemudian yang harus diambil bagi kita nih rakyat Indonesia agar hal-hal yang terjadi pada ABK kita ini tidak terjadi lagi ke depannya Kak. Mungkin dari Kak Ahmad Tojiwa dulu, dipersilahkan Kak. Singkat saja ya Kak. Pertama, ratifikasi seluruh aturan yang menguntungkan bagi ABK. Yang kedua, perbaiki pengawasan dan kolaborasi antar lembaga negara atau kementerian. Terima kasih. Oh, mohon maaf saya terlewat sedikit. Ada pertanyaan dari Kak Kanda Afdalis. Bagaimana Kak? Kak Afdalis bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Ya, dipersilahkan Kak. Tadi saya tertarik mengenai konvensi internasionalnya. Tadi dikatakan bahwa di konvensi ILO kita belum meratifikasi. Itu karena banyak kendala-kendala dalam hal ini, ada persiapan. Kalau konvensi lain kan biasanya selain kita diberi syarat-syarat, ada juga kemudahan yang didapatkan dalam sebuah konvensi, dalam artian mungkin Kak Afdalis. Kak. Mohon maaf Kak, suaranya tidak kedengaran. Kak Afdalis. Kak Afdalis bisa dengar suara saya, Kak? Halo, Kak Afdalis.
Baik, mungkin Kak Afdali sedang terkendala di jaringan. Kita lanjut saja dulu ya, mungkin sambil menunggu jaringan Kak Afdalis baik untuk melanjutkan pertanyaannya, kita lanjut saja pada sesi kesimpulan nih. Dari Kak Ila. Kak Ila, bisa dengar saya, Kak? Iya, dengar. Ya, Kak. Ya, sama dengan pertanyaan kepada Kak Ahmad Tojiwa tadi, bagaimana kemudian langkah singkat yang harus kita ambil untuk melindungi ABK ini, Kak? Saya sepakat dengan Bapak Oji, kalau ya itu yang paling pertama itu pastinya meratifikasi, karena mungkin ini terkait dengan yang tadi disinggung Afdalis, apa sih keuntungannya kalau kita meratifikasi, ya kita dapat jaminan perlindungan. Walaupun tidak ada yang bisa jamin 100%, tapi setidaknya kita jadi punya upaya-upaya hukum untuk negara tersebut untuk melaksanakan kewajibannya. Jadi yang paling penting itu menurut saya meratifikasi, dan sudah sesuai yang dibilang oleh Ahmad Tojiwaran, yaitu memperkuat koordinasi antar lembaga seperti itu. Baik, Kak, terima kasih. Mungkin selanjutnya kita dengar saran terakhir nih ya, langkah terakhir yang harus kita lakukan untuk menghindari terjadinya kasus-kasus eksploitasi terhadap ABK ini dari Kakak Zainatul Ilmiah. Kak, bisa dengar saya? Ya, bisa. Iya, saya sependapat dengan Mbak Fadila sama Mas Tojiwa tadi ya. Yang pertama adalah penguatan dan pembenahan peraturan perundang-undangannya, baik itu nasional maupun internasional. Lalu kemudian peningkatan pengawasan juga sangat penting sekali. Ini terkait menambah satu lagi mungkin lebih ke bagaimana kemudian kita perlu adanya pencerdasan kepada masyarakat terkait dengan perusahaan-perusahaan agensi. Jadi sebelum berangkat mereka memastikan terlebih dahulu apakah kemudian perusahaan tersebut bukan perusahaan yang bodong atau perusahaan yang memang sudah terdaftarkan izinnya di instansi-instansi terkait gitu. Begitu, terima kasih dari saya. Terima kasih, Kak. Nah, dengan berakhirnya langkah-langkah yang harus diambil dan berakhirnya kesimpulan dari pemateri-pemateri kita sore hari ini, mungkin salah satu yang bisa saya tarik kesimpulan, Kak, bahwa memang perlu ratifikasi yang lebih lanjut terhadap ILO ini supaya hak-hak dari ABK kita ini terlindungi. Sebenarnya perjanjian ini adalah sebuah sistem timbal balik yang untuk melindungi warga negara kita, bukan hanya untuk menimbulkan kerugian-kerugian seperti yang dikhawatirkan. Dan salah satu tujuan dari bernegara ialah melindungi warga negaranya. Ketika negara tidak mampu melindungi warga negaranya, lantas apa tujuan kita bernegara? Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata dari saya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bergabung pada diskusi sore hari ini, dan terima kasih kepada ketiga pemateri kita yang kece badai sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan semoga di lain kesempatan kita masih diberikan waktu untuk sama-sama duduk berdiskusi bersama-sama, melanjutkan diskusi-diskusi yang hebat kita pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.